Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perompak Ensiklopedia Budaya Indonesia, sahabat budaya. Kita bertemu pulang di Bapandiran Beisukan edisi hari ini. Hari Senin tepatnya 24 Januari 2022 dan di Bapandiran Beisukan hari ini di hari Senin seperti biasa kita sudah hadir narasumber kita di studio, yaitu ada Ibu Ida Komalasari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat beisukan. Ya, selamat beisukan. Nah, lawan Ibu Ida ini ada juga lawan insiden, lawan Ibu Nur Indah Wulandari. Inggih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Indah lah namanya. Inggih, Ibu Indah aja kepanjangan. Gitu. Indah orangnya kayak Indah haramnya juga. Nah, amin. Kada lupa juga kita kawani seperti biasa lawan Acul Ilus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Acul Ilus. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, kayak apa nih kabar pian sabarataan ini? Alhamdulillah sehat sabarataan. Alhamdulillah sehat berataan lah. Nah, tentunya sehat tuh penting lah ini boleh. Penting benar. Iya. Dan untuk tema kita hari ini temanya Piduduk Banjar ya, Bu. Inggih. Nah, kayak apa nih Piduduk Banjar ini? Ngaruhnya Piduduknya rajin kita acara-acara antara itu ada Piduduknya, Bu lah. Nah, apa di Bu Piduduknya, Bu? Mungkin Bu Indah udah dulu lah. Inggih. Piduduk Banjar ini tradisi di Kalimantan Selatan, Han. Jadi kayak ritual lah ya. Ya kalau zaman dahulu menurut budayawan, salah satu budayawan itu adalah mahar. Jadi mahar yang ampun acara. Nah, misalnya mengadakan acara pengantinan, acara yang berkaitan lawan kebudayaan Banjar tadi, misalnya bakar rasmin kah. Nah, itu diadakan harus ada piduduknya. Kalau zaman dahulu itu ngarannya mahar. Ya, karena kalau dari sejarah itu dari dulu itu sistemnya barter, kan kita tidak mengenal namanya mata uang. Jadi kalau hendak membeli sesuatu itu barter dengan hasil alam. Nah, jadi kalau dari kita ambil dari asal muasal piduduk itu sejarahnya seperti itu sebenarnya, barter ya. Jadi maka dalam acara-acara ritual Banjar itu sampai sekarang dikenal dengan Piduduk Banjar tadi. Nah, apa saja isinya nanti kayaknya kita bahas sama-sama di sini. Inggih. Jadi beginilah, piduduk itu rancak aja orang menyambet sadiakan piduduk ya. Nah, bahanu sejarahnya orang ini kada tahu gesan nangapa, artinya nangapa, tujuannya nangapa, isinya apa aja, bahanu orang kada tahu. Lalu bertakun cika anak tadi lawan nang Tuhannya. Nah, pegarang mah piduduk itu isinya. Nah, terbatas pada isinya aja ya kalau Bu Indah. Nah, jadi sebenarnya piduduk itu ada sejarahnya. Jadi dahulu pada zaman penjajahan Belanda itu beulanja itu kada pakai duit lagi. Jadi makanya aja Ibu Indah pakai barter. Jadi alat membayarnya tuh barter atau pakai mahar. Nah, semakin berkembang kemudian dipengaruhi oleh agama Hindu dan juga Dayak Keharingan. Nah, lalu piduduk ini berkembang menjadi alat pembayaran, alat barter atau mahar, tapi bukan dalam perkara jual beli yang lebih bukan. Jadi piduduk ini itu sebagai syarat ritual Banjar. Jadi kalau kita mengadakan kegiatan yang sifatnya ritual Banjar, maka digunakanlah piduduk ini. Nah, lalu piduduk ini tidak dalam pengertian yang sempit, tapi sangat luas. Ulun suah Abu Indah Hailun aja irusai orang angkat ulun kuitan, ulun diberi piduduk. Jadi ada piduduknya. Artinya dalam hal ini kan ulun kada beracara nih, tapi ulun diberi piduduk. Anu bu aja ku angkat pian dia jadi kuitan ulun ya. Lalu ulun diberi piduduk. Waktu ulun tuh kada mengerti juga waktu itu, ternyata itu adalah ibaratnya dalam budaya Banjar nih ulun diangkat kuitan lalu ulun diberi piduduk. Jadi kan mesti upacara. Jadi yang pian diberi piduduk itu apa aja isinya? Nah, isinya itu ada beras, ada gula abang,
ada benang, ada Ada jarum. Lawan nyior Bu Ai, jangan ketinggalan. Nyornya nyiur tuha. Nyior tuha. Enggih. Sabiji. Kalau biasanya Inggih. laut itu beragam lah aja anu Bu Indah lah. Inggih. Ada juga nu orang bertambah lain pada itu ada juga. Ada Ditetambahi Bu Ai, ada juga. kita tambahin. Jadi ada juga yang bertambah lawan duit. Iya. Duit kertas atau duit koin tuh ada juga. Nah, jadi ulun tuh pada waktu itu kada mengerti kenapa. Nah, itu orang Banjar itu angkat ulun ke hutan itu lalu ulun diberi penduduk. Jadi kada mesti upacara. Perlu di garis bawahi lah Bu Indah lawan aci urus lah. Penduduk itu lain lawan sesajen. Tinggi. Jadi ulun boleh pernah juga ulun memberi piduduk ulun bidan Nah. karena habis melahirkan kan. Nggih. Jadi juga orang palas bidan ya. Nah, palas jadi nggih. ulun memberi piduduk ulun bidan itu dua kali melahirkan, 2 kali memberi piduduk ulun bidan palas bidan. Jadi itu tuh waktu pengen melahirkan lah. Habis melahirkan. Nah, itu ngarannya itu tuh piduduk juga cindah. Jadi kada mesti nang lakon dalam upacara kada juga. Kenapa? Karena piduduk ini biasanya itu adalah untuk menjalin tali persaudaraan itu salah satu tujuannya ya kalau kalau sesajen itu tadi nang kayak apa Bu Indah? Sesajen itu apa namanya? Ada kopi hitam biasanya. Kopi hitam. Inggih ada yang bubur merah, bubur putih kan. Iya. Nah, itu makanan buah-buahan. Inggih yang bisa cepat busuk lah kayak itu Bu makanannya dalam beberapa kada sampai 24 jam gitu nah busuk ya. Lain lawan piduduk ya kalau. Nah, itu tujuannya apa? Bedanya sebenarnya sesajen lawan piduduk tuh tadi. Kalau piduduk itu ya kalau tradisi Banjar ini penghormatan lah ya Bu. Kalau walaupun tadi kada pakai acara-acara. Iya. Nah, penghormatan kita kepada seseorang kayak Ibu Ida tadi diangkat kuitan atau kita memberi ibidan, bahkan makanya kadang dijadikan lelucon juga Bu kadang untuk piduduk ini. Mana piduduknya nih jaga sanduan. Kadang-kadang bidan tuh mana piduduknya aja. Iya, jadi itu kayak ucapan kita terima kasih kepada seseorang ya lo Bu, menghargai. Kalau sesajen ini lebih kepada makhluk halus. Makhluk alam gaib ya kalau. Ada tujuan tertentu sudah di hati. Misalnya untuk malam Jumat, jadi dia tidak ada tradisi misalnya tradisi kalau kita kan piduduk dari segi tradisi Banjar misalnya ada juga pengantinan tadi. Mudah-mudahan acara berjalan lancar nah datuk lah pada tuan gitu nah Bu karena ada pengaruh tadi pengaruh dari tradisi di zaman dulu tadi ya lo Bu memang ada tradisi Dayak kita ini kalau orang bertatai pengantin tuh di belakangnya tuh diandaki sesajen kah diandaki piduduk kah Bu Indah? Nah kalau menurut ulun piduduk Pang Bu Ai. Nah ya itu sebenarnya dua jadinya dua. Jadi ada sesajen. Nah sesajen itu hubungannya dengan makhluk gaib. Nah ada juga piduduk. Nah, kalau sesajen tuh betul tuh boleh ada minum ada makan nah. Kedua nih memakan namun kedua nih kalau piduduk itu dasar tujuannya dimakan. Itu diberiakan kalau misalnya acaraan tuh misalnya nang ampun pohon acara memberiakan lawan panitia. Nah, kayak itu Bu Ai. Piduduk nih. Jadi umpamanya di dalam orang hias pelaminan itu kan ada piduduknya kalau jadi piduduknya tuh dibawa oleh nang hias pelaminan pohon acara ya lah diberiakan kalawan nang memasang pengantin tadi lah memasang pelaminan nah itu bedanya Bu Indah jadi sesajen jerpian tadi bujur aja kopi pahit, kopi manis, tambahin lagi banyu putih, rupanya makhluk gaibnya lalakian kalau lahai. Jadi disuruh ngerokok lahai. Pernah orang mah anak sesajen. Anak sesajen tuh ada nang di bawah pohon atau di Jadi ini pengalaman lah pernah melihat. Jadi di atas itu di atas gedung itu ada lawang jadi di bunga lawang jadi habis orang andak sesajen itu tadi jadi sesajennya tuh ada ketan ada intinya ada hintang ada kopi pahit kopi manis bubur habang bubur putih bubur habang bubur putih imbah di andak orang
Jadi bubuh nang lainnya nih diserbunya, dimakannya. Dimakan gula. Ada bae lah. Hidup deh sampai ini kada mati-mati, bang kada ada garing-garing. Enggih. Nyaman panas-panas. Enggih. Ada nang wah ini viral di media sosial Bindah. Enggih. Jadi ada orang naik Gunung Semeru. Di situ ada nama anak sesajen. Iya. Nah lalu ada nang aliran keras. Nah lari menganggap sesajen ini syirik. Nah lalu ditendangnya, disipaknya. Nah wah ini orangnya ditangkap. Karena apa? Karena itu tuh kita harus menghormati Salah satu kepercayaan orang lain. Jadi kalau orang percaya kita menghormati, jangan malah menghancurkan. Ya kalau atau misalnya kalau ingin juga memberi pencerahan baik secara pribadi ya. Jadi jangan di video kemudian diposting di media sosial sehingga membuat kemarahan orang lain. Nah, itu sekarang ini viral Bu Indah. Jadi orangnya ditangkap sudah karena menyipak sesajen yang ada di Gunung Semeru. Dan di video. Sore hari diambil sidin wadahnya. Wah baik aja sidin, habis makanannya nih. Padahal lah orang menyerbu lah. Padahal orang banyak benar menyerbu. Untung ada kesurupan lah. Kayak kesurupan. Sebenarnya dimakan daripada dibuang-buang pulang tadi disipak kayak itu ya lo Bu. Sebenarnya Bindah yang sesajen tadi itu ibaratnya berhubungan dengan makhluk gaib. Iya. Supaya jika kita itu jangan diganggu acaranya nih. Kalau bilanya mengganggu tuh bisa ampun acara ini kesurupan. Bisa juga garing. Jadi karena itu kepercayaan orang banyak menggawinya. Jadi kalau di dalam agama dan kepercayaan di dalam budaya menurut Kencara Ninggal itu bukan hanya nengaran kepercayaan, itu agama dah. Jadi dua, agama dan kepercayaan. Jadi agama berbeda. Khusus yang memang dipercayai seperti agama Islam, Katolik, Protestan, kemudian Hindu, Buddha ya. Nah kalau yang seperti itu tadi, yang penduduk tadi itu termasuk kepercayaan juga, tapi bukan dalam hal agama namanya itu ya. Jadi kepercayaan yang dianut oleh masyarakat itu sendiri. Nah jadi misalnya penduduk itu tadi kan artinya itu adalah mahar atau alat pembayaran atau alat barter. Jadi itu biasanya disediakan sebagai syarat ritual adat Banjar. Jadi tujuannya apa? Bilanya tidak melakukan itu dipercaya terjadi bencana ya yang menimpa peserta, misalnya kegiatan tadi, misalnya perkawinan, bisa ada nang kesurupan, apalagi bisa juga garing. Juriatnya jarbu lah, juriatnya apa? Cukup penduduknya. Bahan orang nang berbaju pengantin warna kuning tuh ya kala. Nah itu harus cukup tuh persyaratan tuh kan. Sebenarnya itu permohonan kepada Allah ya agar lancar dan selamat saat beraktivitas. Jadi bukan penduduk itu bertuju kepada lain pada Allah Ta'ala, bukan. Nah bukan. Jadi kalau orang yang keras misalnya memahaminya itu syirik ya. Kalau dilihat kan penduduk itu sendiri sebenarnya permohonan kepada Allah ya agar lancar dan selamat saat beraktivitas. Nah itu biasa pembuat penduduk itu dimulai dari Sanggar Ading Bestari itu dari desa Bariken Barabai. Nah Bariken ini pen orang Bariken aja Iras. Orang Barabai jualah. Melewati. Betarus sedikit. Kalau di Indah ini kira-kira pacarnya orang Bariken. Nah Bariken di sini bisa berhitung. Lain Bariken nang tempat di. Bariken Nah sebenarnya bila tundang acara itu penduduk itu boleh dibawa bulik, boleh dimasak ya, dibacakan doa selamat supaya terhindar dari bahaya. Nah berbeda dengan sesajen. Nah kalau sesajen kan dibawa bulik ya, kalau Bindah biasanya itu dibuang ya setelah selesai acara ya. Nah apabila kada digawe penduduk tadi bahan ada kesurupan ya, ada orang garing ya. Jadi itu biasanya ya kalau kesurupan tadi kan misalnya pengantinnya dimasuki orang halus, makhluk gaib, macam-macam ditanya. Permintaannya bayar lagi bisa kambing 2 ekong jar lah berem ya kala jadi pemulaan diberi bila hati tersinggung apa gana permintaan ya kala
Nah kemudian bisa juga cuaca tuh naburuk. Inggih. Nya bahano orang pengantin tuh ada piduduknya supaya jangan hujan lah. Bahano ada juga yang berupa syaratnya tadi lombok habang dicocok ke sapo. Nah lalu sapo itu ditajak ke tanah. Nah itu kepercayaannya tuh lombok habang tadi menantang matahari supaya keluar. Nah bila matahari keluar apakah ada hujannya kala? Nah itu kayak itu kepercayaannya gitu. Ada juga Bu, yang calon pengantin ini Mbak Mandi kan jadi tapinya dilempar ditawakakan itu ke atas atap itu. Nah itu tuh apalah pengertiannya? Kalau belum kada ada bang, nang menimbai ke hatap toh kada tahu. Ada juga Bu, biasa melihat kawan ulun kan. Jadi habis mandi badudus istilahnya Bu lah. Nah jadi tapihnya tadi ditawa ke atas atap. Supaya apa aja? Supaya jangan hujan. Supaya jangan hujan tuh lah. Itu kan pas mandi kah? Mandi badudus jar. Mandi badudus. Nah tradisi juga tuh. Nya macam-macam ada kita nih. Ada yang boleh pajol giginya tawakan ke atas. Benar lah benda itu. Supaya apa aja gigi tuh ambilnya pajol maka ditawa ke ke hatap. Ingin apa ya Bu? Macam-macam aja ya kala tapi dipercaya beberapa pacul halalu menawa ke atas ya kala kan. Ujar tuh ngomong gigi bawah ditawa ke atas jangan di atas ditinggal ke bawah. Kayak itulah supaya apalah Ujar tuh supaya tumbuh kejarlah langas tumbuh ya tapi ngarepnya amon sudah ditumbuh kan sudah dicabut tuh orang jin gitu tinggi pasti tumbuh aja. Tapi yang akan memang Tuhan kan ditumbuh. Kalau kena tumbuh amas ya terus saya. Amas tumbuh ada bapak Iya, tentunya kita ini menunggu sahabat budaya yang mau bergabung bersama kita di sini boleh di nomor telepon 0511 3252 602. Nah, sambil menunggu sahabat budaya yang bergabung dengan kita di sini kita dengarkan sebuah lagu dulu. Nah, Galuh Banjar Nah, Bu, nangarnya piduduknya dari itu macam-macam loh piduduk dari orang mau pengantenan lah. Semua ritual adat Banjar. Semua ritual adat Banjar lah. Nangarnya tuh isinya tuh sama dua kah atau lain-lain lah biasanya setiap acara itu tuh piduduknya tuh. Kawan apa aja isinya nah itu amun kurang kayak apa tuh ibaratnya syaratnya tuh piduduk tuh. Jadi isinya Bu Indah lah biasanya beras, gula abang, banang, jarum, hintalo, nyor tuha, nyor anom. Nah itu cukup sudah lah Bu Indah lah. Itu cukup syarat wajibnya. Syarat wajibnya itu. Ada yang baru bertambah orang pulang lawan duit kertas, duit 5.000, habis itu duit koin ya kala. Tapi ada juga Bu yang itu yang segala pakakas dapur segala bawang. Rempah ada juga. Kita tambahannya boleh. Tambah. Makanya yang dasar tadi ujar Bu Indah tadi gula, bang, beras, banang, jarum, hintalo ya kala. Iya, tapi ada anak bergabung. Ada. Oh ya. Halo, assalamualaikum. Iya, kalau hari ya. Tetamu pulang Longsidin. Abah Sufyan. Iya. Nah so. Iya kadang-kadang. Nah. Enggak. Ada perbedaannya ya kalau jadi kalau piduduk itu nyata buan beras, gula habang, banang, jarum, telur, kelapa, nyor tuha. Tapi ke apa pikaras kada mesti nang itu. Kada mesti nang itu. Jadi misalnya seorang itu hendak napa lawan orang, misalnya lawan paranormal kah. Nah ada pikarasnya lain lem piduduk. Nah jangan itu alat barternya, tapi kalau piduduk itu mesti beras, gula habang, banang, jarum, telur, dan kelapa tuh. Nah kalau pikaras lain.
lain. Nah, jadi bahano ada jarum amas jar. Itu ada permintaan tertentu. Ada inggih. Permintaan tertentu. Nah, jarum amas jurang bahano. Nah, itu pikaras lain piduduk nih toh. Iya. Nah, kayak itu Bapak jadi pikaras itu jaga kita toh. Iya. Kita misalnya bata tambah. Ada syarat nang diminta orang. Itu pikaras. Jadi bahano jar. Orang ini kada hendak le sebenarnya mainta tapi harus ada pikarasnya jar. Jadi pikarasnya bari ulen jar jarum amas jar nah kayak itu. Nah kalau piduduk lain. Nah piduduk tadi ya. Bahkan Bu Ida ada di kamus juga pikaras ini tadi. Nah jadi di kamus besar bahasa Indonesia itu tadi arti pikaras tuh syarat memperkuat proses pengobatan tradisional. Nah itu kan pikaras. Tujuannya ada, misalnya tulah maaf nih lah, dukun misalnya lah, atau pananambaan bahasa kitanya juga. Nah jadi harus membawa pikaras tadi lawan niatnya gasan berobat itu tadi. Jadi hurufannya modelnya ya kalau jadi pikaras itu syarat tertentu yang diminta ya kemana kita meminta tolong untuk berobat itu tadi biasanya ya. Jadi pikaras itu barter karena biasanya ya lain yang kayak dokter bayar berapa jar? 1 juta. Obatnya berapa? 1 juta aja. Kalau penambahan ini bahan nggak ribet harap itu. Nah jadi ini pikaras aja lah. Apalagi penambahan nang bujuran bulan di kampung. Inggih kada mau sih din memintai dari pikaras itu tadi. Jadi bahasanya halus. Nah, kalau duit apa jorong betikas kah? Kada cocok. Bisa kada sama Pak Urutan juga Bu lah. Pak Urutan masih ditakuni berapa? Mun Pak Urutan nang bujur-bujur Pak Urutan bahari kada mau sidin menyambat sapambari. Tapi kita nang membari ini juga harus bisa. Jangan asal bari aja. Kasihan Borok saja memberi 5.000. Iya. Mantang sapambari aja. Jarang orang datang lagi ya ala. Padahal muka dokter kalau sapusutan aja di Jepang 200.000 ya kalau jadi dikira kan kalau kuliah kedokteran jarang ya amun nang jadi penambahan perjuangannya ngalih ya kalau pindah bahannya salang garing bertahun-tahun dahulu ujar habar jadi lain Bu Ida lah pikaras lawan piduduk lain. Jadi kalau misalnya pian berobat orang aja ini pikaras saja jarum amas sagram nah jarum amas sagram ya lah jadi orang kada mau menyambat sagram itu lalu 800.000 kada mau pikaras jurang. Nah lain jadinya itu jelas benar lain ya kalau. Jadi ngarannya pikarasnya tergantung nang orang obat gitu apa syaratnya lain nang piduduk kan nang kayak yang dari itu isinya baras atau segaan yang lawan niatnya tadi lain lawan niatnya adalah pengobatan dari pikaras ini. Iya. Amunnya misalkan piduduknya lah karena acaraan kalau bola saking abutnya tadi. Kalau panen kita kada ingat sabuting nih. Kita tinggal sabuting ngarep piduduk nih isinya. Itu kayak apa kada apa-apa kah? Kalau nang kayak apa tuh isinya? Sabujurnya ada juga menang malah kada bepiduduk sama sekali yang kada percaya ya. Nah jadi bahano ya ibahano inilah ada kejadian yang misalnya tadi kesurupan kemudian garing lalu disalahkan kada bepiduduk atau kada lengkap piduduk ya itu mungkin sugesti aja ya kalau sugesti aja. Nah ya kalau tapi karena orang indah terjadi menghindari bencana menghindari ketidaklancaran orang berdahulu menyiapkan piduduk ya. Nah jadi sebenarnya piduduk itu simbol yang lebih indah, simbol bahwa kita hidup itu harus saling berdampingan, bersosialisasi, saling menghormati. Nah, isinya itu Bu juga ada simbolnya juga, kayak nang jarum lawan benang. Nah itu kada mau pisah ya lo Bu. Ini tajar Ibu Ida tadi nah sama-sama berdampingan kita sesama manusia. Jadi ya simbol benang lan jarum itu tuh lambang kearifan persaudaraan antar sesama manusia. Jadi simbol apa? Simbol benang lan jarum tadi. Nah, jadi ada juga simbolnya. Ada juga simbol nang lain apa dah? Kayak baras tadi baras itu kan makanan pokok kita.
Nah, jadi kita memberi orang supaya orang ini memakan kayak itu nabu. Jadi pemasak. Inggi di pemasak beres nih kesanaannya. Biasanya di ibaratnya menang pengantaran kan mau pelaminan kan kadang juga ngambil duduknya tuh lah. Bisa juga Bu kalau misalnya kita itu orang tuh hendak baulah benda-benda kesenian nang kayak topeng, wayang, gamelan tuh duduk dulu. Jadi kalau acara hiburan kan pakai piduduk, tapi baulah peralatan keseniannya tuh duduk dua. Kalau pina manggaring lawan nang baulah tuh tadi. Nah itu pang kepercayaan sudah nang ada di di masyarakat Banjar ya kalau. Jadi penduduk itu tadi, amun hendak nang langkap tadi ada lagi uyah, ada jual lading, selain gula habang tadi ya kala, ada jadi jepian nang rempah nang kayak daun jeruk, lawan sarai. Nah, jadi kenapa ada pisau? Itu sebenarnya adalah lambang ketajaman berpikir. Jadi hendaknya nang memiduduk ke ini juga pikirannya nanti akan tajam. Nah, jadi kalau jarum itu keeratan hubungan antara sesama manusia ya yang bakat terus diterimanya supaya terjalin dengan baik. Nah, kalau beres itu Bu Indah itu pengganti tenaga pada saat dikeluarkan untuk beraktivitas. Nah, jadi itu ada namanya simbol-simbolnya itu. Nah, lalu ada pulang istilah kepercayaan orang Banjar ini. Orang malabuh di sungai. Nah, malabuh di sungai itu ya, nang di labuh itu ngarannya sesajen. Ada bano lakatan. Iya. Amba itu hintalo, pisang ya. Kambang, rokok, kopi, banyu putih. Nah, banyak lagi. Itu biasanya orang menyebutnya itu malabuh ke sungai atau membuang ke sungai. Nah, jadi orang dilabuh itunya. Itu tujuannya bano agar keselamatan diri, agar rezeki pelakunya lancar, ya, lancar dan dilindungi. Nah, tapi kalau penduduk itu kada dibuang, itu dibawa ke rumah, dimakan, diberiakan. Itu kita melabuh itu nang disambat ibu tadi ada silakatan, ada hintalo kan. Itu udah ada nama nyamuk di bawah tuh sudah, hanya menunggui. Di sungai itu tadi lah orang halus lah. Kan salah mendengar orang Banjar ini bahano ada berisi inguan ya. Nah, inguan buaya, buaya putih. Ya kalau buaya putih, buaya kuning. Tetangga daun buaya hendak bakawinan. Jadi sebelum bakawinan itu kan bakawinannya hari Minggu biasanya. Jadi subuh Jumat tuh inya naik dari Pabanyuan jurang ke Muhalawang tuh minta sediakan kayaknya tuh sesajen tadi minta sesajen tapi anunya tuh kayak bingkarungan tuh aja buaya tuh tadi lah buayanya kadang-kadang kayak bingkarungan tuh naik jadi mudah kepalanya tuh nah, tapi orangnya sudah paham karena orang inguan itu tadi ayo kami sediakan aja nah, itu hilangnya maka bila kada dituruti bahkan ada garing di rumah toh diganggunya modenya toh nya inguan ini ada juga nang bahano karis. Jadi jerurang tuh ada istilah ada dibersihi jar. Nah dibersihin ini kan dengan lawan sabun aja kalau leh. Biasanya lawan limau Pak. Ada lawan syarat tadi syarat sesajen ritualnya ya kalau Bu. Nah itu ngarannya kan kepercayaan di masyarakat Banjar dan makanya bahano ada nenggering dibawa ke dokter tuh kada ada penyakitnya. Sakalnya dibersihi itu. Waras. Membuang Kalimpanan jangan membuang Kalimantan lah. Kalimpanan. Membuang Kalimpanan aja, jangan membuang Kalimantan. Kamana kayaknya kami begenaan. Nah, nangaran hal-hal itu kalau kita ada mengadakan kada percaya ada. Tinggi. Ada nang kesurupan han. Ada tuh kurangnya
apalagi kan kita orang bawa keturunan kan ya, orang bawa minuman kan ya, itu kan ibaratnya nang bubuhan nang itu kan ada ritual khususnya kalau boleh. Nah ibaratnya nang minuman yang dia akhirnya kan diberi makani nyerah meminta angin kayak itu kan sajian segalaan nang ibaratnya nang bawa keturunan kan ibaratnya di luar aja lah biasan apa di orang lah nenek moyangnya tuh datu kan jadi pada tuannya. Nah ini kadang kita tuh mungkin orang kadang ada tahunnya lah buat ibaratnya rasa sajian mau hidup ini kadang sama aja orang dan orang ada tahuan sebenarnya kan antara biduduk lawan sajian ini lain lah buat jauh berbeda lawan pekaras berbeda lagi lain iya tentunya ngeramnya sajian biduduk tadi lain pula pekaras lain juga ibaratnya tergantung sesuai lawan apa tadi namanya tujuannya masing-masing tujuan dan bendanya lain iya. Nah ada berasa juga iklannya 50 menit teh pukul 9 nih jadi beban diri kita besokan hari ini tapi kita lagi kan belum Ibu Ida lagi belum kita akhirnya Yohan. Jadi piduduk ini itu perlu diketahui oleh generasi berikutnya ya, karena ini merupakan salah satu budaya Banjar ya. Jadi kalau misalnya kadang-kadang ada hal yang di luar nalar ya. Jadi kalau misalnya kesurupan kan tuh di luar nalar. Kalau kita pakai logika kan sulit tuh. Nah jadi baiknya kita menyediakan piduduk ya lawan sesajen ya supaya misalnya acara itu berjalan dengan lancar dan tidak ada yang diganggu ya. Kalau ini kan tidak syirik karena doa itu sebenarnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya kan Bu Indah? Nah, mungkin Bu Indah ada yang disampaikan. Nah, jadi tradisi Banjar itu kita harus menghormati, harus menghargai tradisi Banjar karena berbeda tradisi itu dengan kepercayaan agama. Mohon maaf. Jadi bukan agama lah kalau tradisi itu tadi seperti jar Ibu Ida tadi itu adalah kepercayaan masyarakat yang bersumber daripada zaman dahulu kita ada Dayak Bulah Kaharingan. Nah, piduduk itu sendiri tradisi Banjar kita memberikan kepada orang lain sebagai wujud penghargaan ataupun ketika melaksanakan ritual-ritual Banjar tertentu seperti pengantinan dan lain sebagainya. Nah itu tadi Bu Ai, dan bahkan kalau kita mendalami lebih jauh piduduk Banjar ini isinya itu banyak simbol-simbol yang bisa kita kaji ataupun maknanya itu sangat dalam Bu Ai. Seperti tadi benang, gula habang, nah beras, nah itu ada simbol-simbolnya. Nah itu. Iya. Benar sekali obrolan kita hari ini ya Bu. Nah mengenai piduduk Banjar. Nah mungkin nih kesimpulan ataupun harapannya nih dari Tian gasan tradisi-tradisi yang ada di Banjar ini termasuk piduduk Banjar nih. Silakan sebelum kita akhiri penjelasan besokan hari ini. Tentunya tetap kita laksanakan piduduk ini ya kalau Bu, tetap lestari karena tradisi Banjar. Nah jadi kita harus melestarikan tradisi Banjar ya kan Bu Indah. Batujuan gesan orang yang baik-baik ya kalau Bu, kayak nang pikaras tadi senanam baik. Lawan tuh tujuannya agar keselamatan diri kita sendiri, agar pelakunya itu mendapat rezeki lancar dan dilindungi Allah Subhanahu wa taala. Nah, jalan lancar acaranya. Ya tentunya terima kasih untuk Ibu Ida lawan Ibu Indah di Pandiran besokan hari ini. Terus makasih juga jelas. Iya sama-sama. Harapan kita semoga semua budaya ini tetap lestari supaya kita juga dapat mengetahui budaya yang ada di wadah kita. Kita pamit di Pandiran besokan hari ini. Tentunya terima kasih berataan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.